Kristen memiliki karakteristik yang dimirip-miripkan dengan agama mayoritas penduduk Indonesia, yaitu Islam. Maka kitabmu disebut Alkitab, Tuhanmu disebut Allah, Rasul, Imam, dan seterusnya. Itu dipakai di agama saudara untuk apa? Untuk salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Oke, kita sapa dulu Fendri. Selamat siang saudaraku, Muslim Kristen. Fendri open mic. Fendri, oke, standby di bawah ya. Oke, lanjut. Ada yang darah Yesus untuk siapa sih? Lanjut. ya, itu tadi. Makanya saya mengawali Iyad'una min dunihi illa inatha. Ayat ini menjelaskan dosa perbuatan syirik dan kesesatan yang sangat jauh yang dialami oleh mereka orang-orang musyrik. Pada dalil ini kemudian Allah menjelaskan betapa bentuk perbuatan syirik yang orang musyrik lakukan ini, penyembahan terhadap selain Allah, hanyalah inas. Apa inas itu? Berhalanya lucu, karena berhala ini yang mereka sembah terkadang mereka buat sendiri dengan tangannya. Dengan tangan mereka membuat berhala-berhala itu, lalu mereka jadikan sebagai simbol atau mediasi terhadap apa yang mereka sembah. Karena kenapa sembahan-sembahan mereka itu disebut inas? Karena sembahan mereka memiliki kelemahan. Ini Islam menjelaskan itu melalui Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran melihat, meninjau, meneliti, menelaah apa yang terjadi di tengah-tengah kita, adanya gerakan-gerakan pemurtadan, hamilisasi yang sedang kami tangani, indomisasi yang kadang merebak di tengah-tengah kita ketika banyak bencana, ada bencana, mengantarkan kita untuk menjelaskan ini. Jangan mau, karena di luar Allah itu inas, sembahan-sembahan yang penuh dengan kelemahan. Nah, maka orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada inas, sembahan-sembahan yang punya kelemahan ini, kita ajarkan kepada umat kita, jangan mau, jangan percaya. Sembahannya punya kelemahan. Yang mereka sembah itu makhluk, yang mereka sembah itu adalah ciptaan, yang mereka sembah itu tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya, yang mereka sembah itu justru mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Salahkah kemudian ketika kita angkat bicara, ketika nama Tuhan kita dicaplok masuk ke dalam kitab mereka? Salahkah ketika kita angkat bicara, ketika nama kitab suci Al-Quran yaitu Alkitab diambil, dicaplok masuk ke dalam kitab mereka? Adalah hal yang wajar bagi mereka. Kenapa? Misi mereka adalah misi agung menurut mereka. Tapi menurut kita, kita harus bertahan. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya syaitan. Kalau setan datang memanipulasi, hal benar menjadi salah, hal salah menjadi benar, saudara-saudaranya pun demikian adanya. Karena dalam Al-Quran menerangkan bisikan setan itu berasal dari dua unsur, minal jinnati wan nas, dari jin, iblis, manusia, kafir. Itu jelas. Kaidah ini nggak bisa kita lepaskan dari Al-Quran. Jadi kalau orang Nasara membahas orang Yahudi, wajar. Karena Yahudi, Nasara datang kemudian menjelaskan tentang orang Yahudi. Pengajaran Injil Nabi Isa alaihissalam menjelaskan tentang Torahnya Nabi Musa. Orde Baru datang
memperbaiki yang perlu diperbaiki di Orde Lama. Wajar orang-orang yang hidup di Orde Baru menjelaskan, mengurai, mengevaluasi, meluruskan, menata lebih baik, mengatur lebih tertata. Tatanan-tatanan yang menurut Orde Baru wajib diperbaiki apa yang pernah terjadi di Orde Lama. Begitu juga reformasi. Orang-orang yang hidup pada masa kemudian Orde Baru jangan alergi dengan keadaan situasi pembaikan, pembenaran, pembetulan yang ada di reformasi. Jangan. Anda mungkin jenderal pada masa Orde Baru, begitu reformasi Anda sudah pensiun. Keputusan, kebijakan, kewenangan yang Anda punya pada saat Orde Baru, Anda hebat, bintang bertaburan di pundak. Tapi ketika masuk reformasi, tiba masanya Anda pensiun, kebijakan dan wewenang Anda terbatasi. Dan yang tampil sekarang ini adalah jenderal-jenderal baru yang duduk di masa reformasi. Kebijakannya, kewenangannya demi kebaikan harus didengarkan demi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Beginilah Al-Quran adanya. Jangan alergi. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas tentang orang munafik, tentang orang zalim, tentang orang kafir. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Taurat. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Injil. Dan kitab-kitab yang dibentuk, yang ditulis oleh tangan-tangan manusia yang bukan firman Tuhan dan berkata ini adalah firman Allah. Jangan alergi dengan itu semua. Siapkan diri Anda. Pasang kuping, pasang mata, pasang otak, pasang pemikiran untuk mendengarkan kebenaran Al-Quranul Karim sebagai dinul Islam, sebagai dinul haq, sebagai agama yang diajarkan oleh Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau Anda keberatan, silakan Anda bikin nabi baru, silakan Anda bikin kitab baru yang mungkin bisa mengalahkan kesempurnaan Al-Quran. Lantas Anda mengatakan, ini loh kitab baru, sekarang Al-Quran sudah masa Orde Lama, Orde Baru. Sekarang ada kitab baru lagi. Apa itu? Kitab terjemahan. Oh maaf. Yang Anda gunakan hanya terjemahan-terjemahan dari Orde Lama dan Orde Baru. Enggak makan sama kami, enggak matching sama Quran. Ya. Tergerus oleh zaman, tergelus oleh ilmu pengetahuan, tertindas oleh kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu. Sedangkan Quran 1400 tahun silam tak tergoyahkan. Silakan Anda bikin kitab baru, aturan baru, undang-undang baru, perjanjian baru. Silakan Anda buat sehebat mungkin. Tapi ingat, kalau Orde Baru masih bisa mempertahankan kedikdayaan masanya, eranya, aturan-aturannya, kebijakannya, seperangkat semua yang ada di dalamnya itu bisa dipertahankan untuk mengokohkan negara, kenapa harus ada reformasi? Kalau adanya perubahan, implementasi yang harus terurai dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, silakan. Lakukan revolusi, lakukan reformasi. Tapi ketika itu kemudian melawan nurani sanubari Nusantara, maka Anda akan disebut sebagai pemberontak. Begitu juga kalam Allah, begitu juga aturan Allah. Ketika aturan Allah itu ditegakkan dan tidak bisa kemudian Anda patahkan dan Anda masih berusaha untuk mematahkan, maka kedudukan Anda di hadapan pencipta langit ini hanya sebagai seorang zalim yang kufur. Nah, sekarang apa permasalahannya? Tegakkan kekufuran Anda, tegakkan kekafiran Anda, tegakkan kemudian agama dan ajaran Anda, perkuat pertahanan Anda. Jangan alergi dengan kebenaran yang kami suarakan. Inilah Islam. Tak bisa dibatasi Islam itu. Tak bisa. Selama kami umat Islam tidak kemudian melakukan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi aturan di negara kita ini. Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa lu suka bahas-bahas agama orang lain, Pak? Gimana? Kenapa lu suka bahas-bahas agama orang lain? Waduh, perasaan tadi saya sudah jawab loh ini, Bang. Landasan pijakan kenapa kemudian ada debat agama, karena Kristen itu nyenggol-nyenggol Tuhannya umat Islam. Tuhan yang mana, Bang? Saya tanya saudara saya nih. Tuhan yang mana dulu, Bang? Iya, Anda bertanya kan? Oke. Umat Islam selama ini menyembah siapa menurut saudara? Nama Tuhannya?
Ya menurut saya sih kalian itu penyembah batu. Nah itu, tengoklah kan. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini ada. Jadi orang Kristen itu selalu merasa korban. Padahal setiap kali kalian berucap itu pasti menyakitkan hati umat Islam. Anda mengatakan umat Islam menyembah batu, padahal jelas di dalam ibadah kami menyembah kepada Allah. Dan jelas-jelas kata Allah kalian ambil dari Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan kalian. Kalian mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible, dinisbahkan kepada Theos yang adalah dewa. Kemudian yang punya kata Allah kalian tuduh menyembah batu. Inilah kejahatan kalian. Inilah sifat penjajah yang diwariskan Belanda kepada kalian. Apa itu? Sifat tunggu dulu bang. Adu domba, sifat merampas. Gitu loh. Lu aja yang. Jadi saya jelaskan sama saudara ya. Saya jelaskan kepada saudara. Kalau kita mau melihat dan menuduh, saling menuduh, siapa yang menyembah batu? Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tuhannya Kristen di situ tertulis adalah bagian daripada batu zakar. Baca. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Biji zakarnya Yesus termasuk enggak? Yang mati di atas tiang salib, apakah cuman badannya tok? Biji zakar enggak ikut di atas menebus dosa kalian? Ikut. Jadi kalau Anda menuduh kami nyembah batu, kami luruskan. Sebenarnya yang nyembah batu itu Kristen, karena batu zakarnya Yesus itu adalah batu. Keilahian. Terus yang ada di Ka'bah itu apa? Ya, itu arah ibadah. Jelaskan bang. Itu arah ibadah. Seluruh nabi-nabi, sabar. Seluruh nabi itu memiliki arah ibadah. Ingat, Matius 26 nomor 39. Yesus sujud menyembah kepada Tuhan. Apa kamu pikir ketika Yesus sujud tidak ada batu di depannya Yesus? Ada. Mau berapa ton batu ketika Yesus sujud? Sujudnya Yesus menghadap ke arah batu. Apakah Yesus menyembah batu? Tapi kan intinya umat Islam itu diwajibkan. Yesaya 66. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Tuh, orang ibadah menghadap ke satu arah. Itu bait suci, itu bait Allah namanya, Baitullah, berziarah. Cara ibadah umat Islam itu mengarah kepada satu titik, membuktikan bahwa simbol kami adalah agama tauhid. Sedangkan Kristen di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fagraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat kalian berselisih. Tentang Yesus kalian berselisih. Oke? Tentang Tuhan kalian berselisih. Tentang kitab kalian berselisih. Arah kalian ketika beribadah berselisih. Ini Al-Quran yang menerangkan. Mereka akan berselisih dan saling membenci sampai hari kiamat. Al-Quran saya mengatakan itu. Tapi nyatanya sekarang Timur Tengah hancur. Kan tak ada hubungannya dengan itu. Yang lulus semua kalian berselisih. Tak ada hubungannya dengan itu. Kenapa? Kenapa? Ada hubungan. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Bagaimana dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel bernama Yesus? Apakah hancur? Hancur. Ketuhanannya hancur nggak? Hancur yang mana? Ketuhanannya mati dibunuh? Kenyataan dia hidup sekarang. Mati dibunuh dia. Tuh ini bukan masalah itu. Anda kan meragukan kebenaran Islam. Anda meragukan kebenaran Islam kan? Karena ada peperangan terjadi di mana-mana. Satu, yang membuat pabrik senjata siapa? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian mereka membuat alat perang.
kendaraan perang, pesawat perang, peluru perang, rudal dan seterusnya. Kalau tidak ada perang, laku nggak? Nggak laku. Maka buatlah propaganda supaya terjadi perang. Bang. Jadi dipakai umat Muslim, Bang. Untuk Siapa yang mengadu domba? Siapa yang mengadu domba? Cuman masalahnya di sini, Bang. Apa masalahnya? Kan lihat aja itu. Apa tuh? Muslim di Timur Tengah itu hancur. Kenapa Muslim di Timur Tengah? Kenapa Muslim di Timur Tengah? Ya hancur. Hancurnya Karena gimana cara hancurnya? pemikiran itu seperti abang-abang ini. Hancurnya gimana hancurnya? Aduh, abang ini. Aduh abang. Nusantara ini 350 tahun hancur, babak belur, porak-poranda. Yang hancurkan siapa? Emang abang semua itu udah ada sebelumnya. Kenapa tahu? Memang Abang Suma sudah ada. Abang Suma kan tak ada, maka hal itu tak ada. Kan Gitu. tak ada ngapain ngomong, Bang? Kalau tak ada ngapain ngomong, Bang? Aduh. Satu-satunya agama tersadis di muka Bang, bumi ini hanya agama Anda. Apa sadisnya? Tuhannya dibunuh. Kontak satpammu itu nggak pantas jadi penceramah, Bang. Serius. Daripada Paulus, mantan pembunuh, jadi rasul. Ayo, sedangkan di Anda, mantan anak tukang kayu, jadi Tuhan. Masih bagus saya. Mantan cleaning service ke, mantan apa ke, terserah saya. Saya manusia. Ada mantan anak tukang kayu jadi Tuhan. Hati-hati kalau berargumen, Bang. Tolonglah Kristen-Kristen ini ya. Kalau mau mematahkan argumen, mari kita diskusi secara ilmiah. Bawa-bawa Timur Tengah. Apa itu? Kamu lupa? Nusantara ini, kamu lupa? Kuburan-kuburan 40.000 jiwa satu liang masih ada. Pelakunya siapa? Apa agamanya? Apa nama rumah ibadahnya? Siapa Tuhannya? Apa nama kitabnya? Sama seperti kamu. Jadi jangan cuci tangan. Jangan cuci tangan. Westerling. Agamanya apa? Protestan. Kitabnya. Kitabnya Bible. Tuhannya Yesus. Apa nggak malu? Kamu tunjukkan kuburan 40.000 jiwa pelakunya umat Islam. Ada? Ada? Nggak ada. Jadi kalau Anda menuduh umat Islam menyembah batu, yang ada adalah Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus adalah ilahi. Ini bukan saya mau menyakiti Anda, enggak. Saya hanya memberikan pengarahan supaya Anda itu jangan menghujat, jangan menista. Ya, sekeras-kerasnya saya menyampaikan argumentasi, pasti muatannya adalah kebenaran. Apakah Yesus Tuhan? Menurut Kristen Tuhan. Apanya yang Tuhan? Matanya, hidungnya, giginya? Oh tidak, ternyata. Abang itu penghujat. Yang saya hujat mana? Banyak lah. Tunjukkan. Tunjukkan. Iya. Ya banyak lah. Silakan saudara. Diri aja lah, Bang. Enggak. Saya tidak Yang merasa saya sebagai banyak. penghujat. Tidak. Sedikit Yang pun. nonton kamu itu banyak loh. Silakan Anda tunjukkan hujatan saya. Jangan Anda mengatakan saya menghujat, sementara Anda tidak mampu menunjukkan hujatan saya. Itu memalukan. Coba tunjukkan. Aduh, abang ini. Coba ya. Anda tadi mengatakan saya penghujat. Kubacakan dalil. Bang, video kamu udah banyak, Bang. Laporan kamu udah banyak. Silakan Tinggal Anda dipanggil lapor aja, Bang. sampai ke Serius. mana? Ke Firdaus. Silakan Anda Iya, lapor Bang. sampai ke Firdaus. Serius. Anda Ini tinggal dipanggil lapor aja, Bang. sampai ke mana? Bagusnya. Supaya Anda puas. Anda datang ke sini mengatakan Islam menyembah Anda batu. itu Kubacakan. membodohi umat Dengar. saja sendiri sih, Bang. Dengar saudara, dengar. Cara pemikiran Kisah abang para itu kayak rasul. sampah. Dengar. Kisah para wartawan bab 4 nomor 11. Kasihan. Yesus adalah batu. Ini dalil kitabmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Masa sih? Batu pondasi apa? Ini dalil. Pondasinya udah diambil itu. Itu Ini dalil. Puja-puja itu. Ini dalil. Di mana Iya. dikatakan bahwa Allah adalah batu? Di mana?
Yang kalian sembah itu apa? Yang kami sembah adalah Allah, Tuhannya Yesus. Kalau yang di Ka'bah itu apa? Di Ka'bah itu Baitullah. Apa artinya? Bait Allah, itu rumah Allah. Segitu doang. Ya, memang kayak begitu. Mau ngapain? Mau bikin Terus kenapa elektron di disembah? dalam? Mau bikin dandutan apa? Kenapa disembah, Bang? Siapa yang menyembah? Terus lu ngapain Apa? lu ke sana? Ziarah. Oh, ziarah. Oh iya. Kau coba lihat orang-orang Kristen yang berduit yang ke Yerusalem bersiarah di goa. Katanya kuburannya Yesus. Berarti mereka menyembah kuburan gitu. Ya enggak semua lah. Ini kan umat Islam ini diwajibkan. Lah, itu adalah ibadah. Bersiarah. Ibadah gimana? Lo ibadah gimana? Sekarang Jadi aku mau menurut tanya, saudara, apa fungsi jadi batu menurut itu? saudara, Sekarang kalau aku Anda mau pergi tanya, di, batu yang ada di kalau menurut saudara, kalau Anda pergi ke kuburan, Anda menyembah kuburan, di situ ada batu nisan. Itu menyembah batu nisan gitu maksudnya. fungsi batu itu apa? Fungsi batu, apa fungsi batu? Sebagai tonggak penjuru. Yesus Yang ada disebut di sebagai Ka'bah batu itu- penjuru. Batunya fungsinya apa sih? Fungsi batu itu sebagai satu titik arah sujud. Apa itu batu surga? Ya, Oh, tahu dari mana? itu adalah ajaran agama saya. Ya, Kenapa? kasihan lu, Bang. Nggak nyambung Kasihan. ini. Cuman takutnya batu itu Batu datang dari surga turun ke bumi jadi batu. Ada Takutnya Tuhan batu itu dari batu turun kuala, dari Bang. surga jadi Takutnya mayat. sih, Bang. Gimana ini? Hei, batu jatuh dari surga tetap batu. Ada daging jatuh dari surga jadi mayat. Gimana dong? iya, kalau di surga benar. Jangan menghujat saudaraku, jangan menghujat. Ku kasih kamu dalil. Hujat itu apa? Kisah para Rasul Dalil 4 video nomor Anda, 11. Kisah para Rasul nomor 4 nomor Abang ini 11. tinggal tunggu panggilan aja. Serius? Panggilan apa? Semua orang nunggu panggilan. Panggilan apa? Udah Tunggu lapor sana, panggilan lapor. Lapor sana. Panggilan Mau di mana apa? kamu lapor? Lu ke- Saya dipanggil. Tinggal Oh, dipanggil. dari pihak polisi, Serius? silakan. Saya dipanggil, saya datang dan hadirkan saksi Kenapa ahli lu kalian. lari? Kita lari. Saya lu di sini. kemana-mana aja ini. Saya di Apa sih Makassar. Pak Wid ini nggak nyambung nih Pak Wid ini? Oh, di Saya bukan Makassar. Kristen. Saya bukan Oh, Kristen. di Makassar Kami nggak sekarang. kayak Saya murid-murid bukan, Yesus. iya, saya di Makassar. Cobalah Saya di buat. Makassar sekarang. Tunggu Kenapa? aja, Bang. Cobalah Kenapa? buat. Kami nggak kayak murid-murid Yesus kalau nggak rame pengadilan tuh. Tengoklah. Bukan di sini. Gak usah kau bahas-bahas Semua ini bukan itu. panutan. Tidak usah kau bahas-bahas Oke. itu. Saya Kasih tinggal banyak tunggu Ustaz panggilan. ulama, Setelah hadis ada yang panggilan, bagus, hadirkan ceramahnya saksi seperti ahli ini, dari itu agama penghujat. kamu. Kita berdiskusi, kita berdebat di Rumah pengadilan. itu penghujat. Selesai. Lihat aja narasinya saja. Apa? Kamu menuduh umat Islam yang Iya. berbatu, kau nggak sadar? Kamu itu penista. Ya, Datang kamu aja mengatakan ke sini, kami menyembah bilang batu itu ngomong. bukan penista. Kan aku cuma bertanya doang tadi, Bang. Mana ada kau bertanya? Tadi. Iya, tapi kamu menguatkan kemudian jawaban saya, menyanggah jawaban saya. Makanya, Bang. Makanya, Bang, Koreksi Makanya? dulu. koreksi dulu. Yesus itu punya batu. Sama ini, Bang. Itu kamu sadar. Kamu Kamu sadar, ini Bu. jelas terlihat. Itu kamu Sampai sadar. sekarang aja lu. Itu kamu sadar. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus tidak punya batu. Iya, cuman orang gila juga yang mau pinjam. Lihat Ya aja. faktanya kamu menyembah batu. Itu lihat aja orang rela mati. Lah, kamu menyembah Sampai batu. Buktinya kamu menyembah pergi batu. haji. Dalilnya kisah para Rasul 4 Aduh, nomor kasihan lu, 11. Bang. Yesus Ilmu adalah agama lu batu yang dibuang oleh Berenang tukang-tukang bangunan. Berenang itu di lautan, Bang. Jangan di danau. Ini Yesus adalah batu. Iya, itu apa? Siapa? Apa? Iya, kami ibadah kepada Allah menghadap ke batu Hajar Aswad. Puas. Puas, Bang. Puas. Memang betul kalian ini buta. Puas kan? Kami beribadah kepada Allah menghadap ke Kalian Hajar ini Aswad. semua buta huruf, ya kan? Nah, kalau buta huruf, Andalah orangnya. Heh. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan?
Kasihan lu bang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia itu pencipta. Inilah yang buta huruf hakiki. Dia itu Tuhan. Manusia Yesus dibilang pencipta. Iya. Dia itu Dia manusia. Hei, siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Jawab. Kasihan lu bang. Lu bahas Yesus, ajaran kamu juga menyembah Yesus. Itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi menurutmu Isa itu Yesus? Aduh abang ini. Makanya kalau satpam nggak usah. Saran saya, Bang. Nggak usah. Saran saya, jangan kamu bawa-bawa profesi satpam, jangan. Karena polisi itu juga satpam, tentara itu juga satpam. Kamu tahu itu satpam, satuan pengamanan. TNI itu satuan pengamanan. Polri itu satuan pengamanan. Brimob itu satuan pengamanan. Dan kalau kau menghujat satpam itu di bawah naungan Polri. Jangan kau bawa itu. Aduh, kasihan lu bang. Satpam kau hujat-hujat. Yang membunuh Tuhanmu satpam Romawi. Lu bahas tuh. Kau kemana-mana. Hei, sadari, polisi TNI itu adalah satpam, satuan pengamanan. Satpam, polisi, TNI itu adalah perangkat negara. Satpam itu punya nomor registrasi kenegaraan. Jangan kau menghina satpam, jangan. Kamu belum tentu ada uang untuk ikut pendidikan satpam, belum tentu. Belum tentu. Dengar tuh, si satpam ngomong. Itu kan menghina lagi kan? Menghina. Tengoklah ini Dosma, lihatlah ini penganutmu Dosma. Lihat. Profesi di bawah-bawah. Satpam dihujat di Indonesia ini ada jutaan satpam. Daripada lu hujat agama orang lain lebih baik. Yang mana yang saya hujat? Kamu barusan menghina kami menyembah batu. Kok kamu katakan saya menghujat? Aduh, jangan terbalik lah bang. Loh, yang mengatakan kami menyembah batu siapa tadi barusan? Abang itu yang sendiri yang lebih dulu. Mati meja. Inilah Kristen kan? Hebat kali Kristen ini. Dia yang menjajah, dibalikkan fakta. Islam yang menjajah. Dia yang menista, balikkan fakta. Kita Islam yang menista. Dia yang menuduh nyembah batu, dia katakan kita yang menuduh. Hidup udah hancur. Aduh, apa? Semua. Kenapa hidup saya hancur? Kenapa? Hancur kenapa? Pak Wid, jangan nangis Pak Wid, jangan nangis di sini. Kenapa hidup saya hancur? Kenapa? Kok ada bahasa-bahasa kayak begitu? Indonesia ini punya rupanya. Kasihan. Lo kok kasihan? Mayoritas kok rasa iri. Kok rasa iri? Kok gimana ini ceritanya ini? Kok sentimen pribadi aja yang kamu bawa di sini? Kamu kenapa kawan? Kamu kenapa kawan? Kok sakit hati? Kenapa? Kamu tidak puas karena majikan-majikanmu dulu menjajah 300 tahun tapi tidak bisa mayoritas. Sakit hati gitu. Kok jadi nangis? Kasihan. Gak ada yang perlu kau kasihani di sini, gak perlu. Mayoritas kok kalah sama minoritas. Tuh sudah mulai sarkis, lihatlah teman-teman, mayoritas kok kalah dari minoritas. Lihat. Benar, Bang. Kenapa? Lihat. Kami umat Islam mayoritas ini kalah dari Kristen apanya? Kami kalah dari segi apa? Banyak, Bang. Apa? Contoh satu. Banyak. Contoh satu aja. Satu aja. Kami nggak perlu sumpah. Itu contohnya, kami nggak perlu sumpah. Karena pengajaran kitab kami itu banyak yang lebih buktinya kenapa kita mau malah ke Islam-Islaman kalau gitu? Kenapa niru-niru Islam kalau gitu? Kenapa? Siapa yang niru Islam? Agama sebutan kitabmu apa? Sebutan kitabmu apa? Belakangan gimana? Sebutan kitabmu apa? Agamamu itu ke belakang, Cok. Coba apa buktinya ke belakang agama saya? Apa? Kamu itu si bungsu. Maksudnya si bungsu gimana? Aduh kasihan agak. Maksudnya si bungsu apa ini? Si bungsu apa maksudnya? Iya, kamu si bungsu. Maksudnya? Kami nggak merasa kalian adalah kakak kami. Nauzubillah min zalik. Ngapain lurus?
Lah, kamu barusan mengatakan kami si bungsu. Emang siapa yang anggap kamu itu sebagai kakak? Kalian siapa juga yang menganggap agama kalian itu? Tadi barusan kau bilang kami si bungsu. Berarti kamu merasa kamu itu adalah Iya, kakak sama. kami. Loh, kami nggak Kami merasa juga kamu begitu. kakak kami. Kamu agama buatan manusia. Kamu bukan kakak kami. Iya. Agama nggak juga, malu. agama kamu juga manusia yang buat. Nggak malu. Tadi kau katakan kami si bungsu. Emang kamu kakak kami gitu? Siapa yang bilang keluar itu? Ngomong aja lu. Kami hanya 3 bersaudara, bro. Yahudi, Nasara, dan Islam. Kami hanya 3. Kamu siapa? bersaudara. Kamu siapa? Tapi kok hancur semua sih, Bang? Ya biarin aja. Timnya hancur. Biarin aja. Aduh. Biarin aja. Dunia belum berakhir. Bro. Dunia belum berakhir. Bisa Kasihan jadi lu, besok. Bisa jadi Kacau besok lu, bro. kamu yang hancur. Ngaca lu, Bro. Apa yang perlu saya Hancur itu kaca? Apa-apa? Indonesia yang hancur. Hah? Maksudnya? Kasihan lu. Kenapa kasihan? Ngaca lu. Ngaca kenapa? Iya. Iya Coba apa? pikir lu sama kayak orang Arab itu. Tengah Mulai. hancur. Tahu nggak lo? Mulai. Ini kenyataan, Bang. Kemerdekaan ini banyak dipimpin, perjuangannya dipimpin oleh orang Arab. Ada nggak orang Roma membantu Indonesia memerdekakan Indonesia? Ada nggak? Sejarahmu kebalik, Bang. Oh gitu. Jadi menurut Cara kamu yang kamu memperjuangkan itu kemerdekaan ini tidak ada orang Arab, yang ada orang Vatikan gitu? Bukan, yang berjuang untuk negara ini pahlawan kita. Goblok lu. Iya, pahlawan kita itu melawan apa? Melawan penjajah. Penjajah agamanya apa? Aduh, goblok kamu, Bang. Mati meja. Pahlawan agamanya mayoritas Islam. Penjajah agamanya apa? Aduh, Kristen. asal lu. Aduh. Malu ya? Kristen. Malu ya, malu ya bang. Parokko. Malu ya bang. Kalau kenyataan kenapa tidak, Bang? Dah, Iya. Parokko bang nih. Berarti Parokko, kamu Bang. malu dong, karena ternyata seluruh agama penjajah itu Kristen. Malu. Parokko bang Jolo. Oke, kita sapa dulu deh Bu RR 4775. Selamat siang, Muslim Kristen. Malu kan? Malu kan? Gitu. RR. Kamu bawa-bawa satpam. Ini cerminan kebencian kalian, ya kan? Banyak di antara kalian juga cleaning service. Ya, banyak yang office boy. Staf saya nih, mohon maaf nih, staf saya cleaning service, office boy, satpam, banyak kok yang Kristen. Tapi saya nggak pernah membawa ya profesi mereka. Kenapa? Karena pekerjaan itu semuanya mulia. Pekerjaan yang tidak mulia itu adalah menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Sibuk menyembah makhluk, itu pekerjaan tidak mulia. Saya mau bertanya sedikit, kenapa sih teman-teman Kristen ini selalu tidak merasa Bang Sumaya, apalagi mereka membawa selalu tentang kejahatan di Islam itu. Padahal kalau kita melihat ke belakang, bagaimana kejahatan tentang kekristenan itu sangat menyakitkan bagi bangsa kita. Itu kenapa itu Bang? Lanjut. Ya itu tadi. Jadi cara kerja iblis itu adalah membungkus kejahatan menjadi kebaikan, memutarbalikkan keadaan. Ya, cerita yang kita dengar, kisah yang kita dengarkan melalui Al-Quran dan juga melalui kitabnya orang Yahudi, bagaimana Nabi Adam kemudian disesatkan oleh iblis dengan cara kerja. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran. Jadi ada unsur kamuflase di sana. Yang tadinya dilarang dianggap sebagai perintah. Dilarang oleh Tuhan dianggap perintah oleh mereka. Yang diperintahkan oleh Tuhan dianggap larangan oleh mereka. Coba kita telusuk lagi. Teman-teman yang belajar apologet ini, yang berapologet, yang belajar kemudian dua agama, perbandingan dua agama. Coba, Islam lahir penuh dengan perintah-perintah pencipta langit dan bumi. Sampai-sampai Islam itu dikenal tidur sampai dia tertidur lagi syarat dengan perintah-perintah Tuhannya.
Dan Islam disebut Islam karena damai sejahtera. Mereka pelaku Islam disebut Muslim. Orang yang berserah diri kepada aturan, tuntunan, ketetapan, ketentuan Tuhan. Disebut kalamullah. Kalam, ketetapan Allah. Itu Islam. Kalamullah. Islam tidak membantah perintah. Di dalam Al-Quran diajarkan perintah salat, salat. Dalam Al-Quran diperintahkan puasa, puasa. Diperintahkan haji, haji. Diperintahkan apapun, Islam sami'ana wa ta'ana, mendengarkan dan mentaati. Itu Islam. Tidak pernah membantah Tuhannya. Nah, coba bandingkan mereka. Bandingkan coba. Mohon maaf nih, kalau kita lihat dari prosesi ibadahnya, ada nggak perintahnya? Tunjukkan dalilnya. Misalnya mereka ibadah hari Sunday, hari matahari. Ada nggak perintah ibadah Sunday, hari matahari? Di dalam Bible tak ada. Mereka lakukan. Jadi ada kekuatan, yang satunya lurus, yang satunya membalikkan keadaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Umat Islam berbondong-bondong hari Jumat, sholat Jumat. Ada perintah Tuhan dalam kitabnya saudara kita Yahudi, kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 31 nomor 13-14. Bahkan ada perintahnya bunuh orang yang tidak menguduskan hari Sabtu. Yang menenteng kitab itu hari ini menjalankan atau justru tidak? Kan lucu, umat Islam ada perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka dirikanlah. Setelahnya bertaburanlah ke penjuru bumi untuk mencari nafkah. Dijalankan, dijalankan. Mereka ada perintah, mereka tenteng buku itu, tapi tidak mereka jalankan. Malah menjalankan sesuatu yang tak ada perintahnya. Nah, inilah yang dikatakan dalam kitab Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji itu datang, maka dia akan menentang hukum-hukum sang yang maha tinggi. Saya kasih contoh satu ya teman-teman. Satu aja sebelum saya alihkan, saya serahkan kepada yang lain. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Apa yang diterangkan kemudian di sana oleh Allah ketika Allah memberikan syariat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menyeru, ya Musa, wahai Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itulah berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan kepada Musa di loh batu, di loh Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Penjelasan segala sesuatu untuk segala hal. Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk keselamatan. Jadi Nabi Musa diminta oleh Allah untuk menerima firman risalah dan apa yang menjadi firman Tuhan, untuk kemudian Nabi Musa tetapkan sebagai aturan main kepada kaumnya, kepada umatnya. Nabi Musa menjalankan itu. Tapi sekelompok manusia zalim justru mengatakan hukum Tuhan yang membuat Nabi Musa dan kaumnya ini hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan adalah sebuah sampah dan tinja. Umat Islam menghargai kedudukan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Ditorehkan dalam Al-Quran. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha
saurikul daral fasiqin. Al-Quran mengetahui itu. Al-Quran kemudian mengimani itu. Umat Islam mengimani itu. Tetapi ada sekelompok manusia yang datang sebelum Islam datang, yang mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Sampah. Ini dia katakan hukum Taurat itu adalah sampah. Kita lihat di dalam kitab mereka dalam Filipi 3. Teman-teman, jelas sekali dikatakan di dalam Filipi 3 ini bahwasanya di data nomor 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus. Theosku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja. Dalil. Menurut Paulus, tadinya hukum Taurat itu ada sesuatu yang baik, tapi ketika kemudian Yesus Kristus itu datang menjadi penebus dosa, Taurat yang tadinya baik seketika dianggap sebagai sampah. Dari sanalah cerminan agama yang kita lihat, kamuflase, memperlihatkan karakteristik yang menyamai kemudian mayoritas penduduk di mana agama ini mau diajarkan. 1 Korintus 9 nomor 20-21, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku seperti taat kepada hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara apa ini? Kepada orang Makassar saya mengaku orang Makassar. Kepada orang Bugis saya mengaku orang Bugis. Kepada orang Batak saya ngaku Batak. Pada orang Madura saya ngaku Madura. Kepada orang Bali saya ngaku Bali. Mana yang betul orang ini? Orang yang seperti ini apa namanya? Munapri. Ini orang munapri yang kayak begini. Mana yang betul? Kau itu orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Bali, atau orang gila? Dan tujuannya melakukan itu supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ada satu hal lagi. Di dalam Filipi 3 nomor 18. Di situ diterangkan kemudian bahwasanya Efesus bukan Filipi. Dikatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya Yesus diberitakan dengan maksud benar atau tidak, atau mengelabui atau tidak, aku Paulus tetap bersuka cita. Nah ini teman-teman, kalau yang tadi dikatakan bahwasanya di Filipi 1 nomor 18 dikatakan, tetapi tidak mengapa sebagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu. Jadi terjemahan palsu ini di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan propasis. Propasis itu artinya dalih yang tidak sah, maksud palsu, atau mengelabui, atau semangat yang palsu, atau alasan yang dicari-cari, dibuat-buat, atau dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka cita. Jadi Yesus diberitakan dengan maksud palsu, atau dengan cara mengelabui, atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Itu dalil Filipi 1:18. Jadi kalau ada yang datang ke Nusantara ini mengajarkan tentang Yesus berpura-pura menggunakan istilah-istilah Al-Quran, itu tujuannya untuk apa? Memenangkan banyak jiwa. Wajar kalau kita umat Islam kemudian bangkit, melakukan perlawanan
terhadap gerakan pendangkalan akidah. Dengan cara apa? Bukan dengan cara anarkis, tapi dengan cara dialog, diskusi seperti ini. Karena kenapa mereka melakukan penyerangan? Mereka melakukan serangan kepada umat Islam. Dengan cara apa? Itu tadi, propasis dan seterusnya, berpura-pura dan seterusnya. Ya, supaya apa tujuannya? Memenangkan banyak murtadin. Itu diteorikan di Bible dan dipraktekkan di lapangan. Kita punya bukti banyak. Jadi saudara Kristen ini tidak bisa, enggak dong, kami enggak mengajarkan Islam Kristen. Kami enggak ada pemurtadan, kami enggak ada misi kristenisasi. Iya, Anda bisa ucapkan itu kalau kita semua umat Islam di dunia ini sudah gila. Selama kita masih waras, kami masih melihat pergerakan-pergerakan kalian. Jadi jangan pernah berpikir karena kalian kalah debat, kalian mengatakan kita adalah penghujat. Karena ketidakberdayaan kalian kemudian melawan argumentasi-argumentasi para apologet Islam, kalian kemudian sakit hati dan melaporkan. Itu pengecut, itu memalukan. Kitabmu mengajarkan, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Tuh, itu amanat agung. Matius 24 nomor 19. Jadikanlah semua bangsa menjadi pengikut Kristus. Maksudnya apa itu? Kalau pengikut Kristus, ya Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Dan semangat yang dipelopori oleh Bible, itulah yang membuat kalian kemudian menggunakan karakteristik kemudian mayoritas umat Islam di Nusantara ini. Maka wajar kalau teman-teman apologet itu bangkit menyerukan perlawanan terhadap gerakan penyembahan terhadap bintang timur. Demikian. Silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi tentang topik darah Yesus untuk siapa sih? Silakan. Tidak ada yang ditanggapi, cuman mau bertanya. Oh, Masya Atau Allah. bisa disebut saya refresh kembali pelajaran saya yang dulu-dulu ketika saya bersekolah di salah satu perguruan Islamiyah di kota Medan, kota kampung halaman saya. Oh, jadi Bapak Kristen ya, bukan Katolik ya? Kristen. Protestan ya? Protestan. Siap. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak, silakan. Saya ingin merefresh kembali dan bertanya tentang kisah Rasulullah Muhammad SAW tentang toleransi yang diajarkan oleh beliau. Mohon kalau ada yang bisa memberikan penjelasan atau untuk refresh kembali pelajaran saya dulu, mohon tolong disampaikan. Baik. Tentang toleransi yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, poinnya kita sudah dapat. Sebentar, mungkin Bang Suma dulu monitor sebelum kita kasih. Assalamualaikum, Deng. Oke, masih jauh dari perangkat. Mungkin Pak Dokter. Oke. Silakan. Dewa mana Dewa? Oh, Bang Dewa. Dewa. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Oke, Dewa silakan. nunggu dari Pak Joshua. Dewa nunggu Pak Joshua nanti. Baik Dewa. Jadi kaidahnya itu toleransi itu di dalam Islam pertama lakum dinukum waliyadu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di mana toleransi diletakkan? Toleransi diletakkan di dalam hubungan sosial, hablum minan nas ya. Dalam hablum minallah tuntas ya. Tidak ada toleransi sama sekali. Tapi di dalam hubungan sosial harus ada toleransi. Bahkan di dalam kaidah Islam ada penetapan, andai kata di satu negeri itu begitu sejahteranya sehingga tidak ada zakat yang bisa diterima oleh orang Islam karena mereka tidak ada yang fakir dan miskin ya, maka boleh dikirim ke negeri lain, Islam lain yang punya orang miskin. Kalau nggak punya, berarti orang yang non muslim pun boleh menerimanya ya, di dalam ijtihad beberapa ulama mujtahid ya, kalau akan, karena zaman itu akan sampai. Nah, yang kedua, di mana toleransi lainnya ya? Toleransi lainnya ketika itu mereka hidup berdampingan di Madinah, justru bisa membuat piagam Madinah
yang mana piagam itu sendiri dilanggar oleh pihak Yahudi ketika itu, ya, dan pelanggaran itulah yang mengakibatkan munculnya perang-perang, penaklukan Khaybar, benteng Khaybar dan sebagainya, ya. Ketika penyerangan terhadap Yahudi Bani Kainuka, karena Yahudi Bani Kainuka itu menjebak seorang perempuan Islam dengan mengikat kain burkanya ke satu tenda, lalu ketika perempuan itu bangkit maka terbukalah auratnya, ya. Setelah terbuka aurat itu, salah seorang laki-laki Islam marah besar melihat Yahudi Bani Kainuka itu ditebasnya pakai pedang. Lalu karena di situ pasarnya pasar Yahudi, kenapa saya katakan ini, cerita ini untuk menunjukkan bahwa di situ ada pasar Yahudi dan orang Islam berjualan. Sebaliknya di pasar Islam juga orang Yahudi bisa berjualan, sebagaimana di negeri-negeri kita saat ini. Dan ketika diserang balik oleh pemuda Islam itu tadi, faktanya kalah karena banyak orang Yahudinya di pasar itu, dia dibunuh. Maka berita itu sampai ke Rasulullah. Rasulullah lagi siap sholat zuhur, mau makan siang, tidak jadi makan siang, langsung naik ke kuda, langsung melakukan serangan. Nah begini, ya. Jadi intinya peperangan itu kadang-kadang dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sendiri ketika mereka memperhinakan kehormatan. Di dalam Islam perempuan itu adalah aurat. Aurat juga berarti penghormatan. Ya, nah, artinya penghormatan juga, ya. Jadi ketika aurat itu terbuka, artinya kehormatan itu terbuka juga. Nah, kira-kira yang bisa saya sampaikan pertama itu, ya. Yang lainnya silakan kalau mau dibahas lagi supaya ada pintu masuk yang jelas, silakan Anda bicara lebih spesifik. Oke, Pak Hati, poinnya dari penjelasan Pak Muhammad, di dalam Islam akidah tidak ada toleransi, tetapi kalau soal bermasyarakat, berhubungan dengan sesama manusia, Islam harus mengedepankan toleransi. Silakan. Oke, baik, dapat poinnya. Berarti untuk hablum minallahnya adalah berdasarkan iman yang tidak ada toleransi, ya. Kalau untuk hablum minannasnya itu masih banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang mencerminkan toleransi antar umat beragama ataupun antar golongan, begitu ya. Benar, saudaraku. Oke, baik, benar, terima kasih. Anda dulu kuliah di mana? Di Al-Wasliyah, di UISU atau di mana? Jadi kalau dipertanyakan itu, saya dari salah satu universitas Islam di kota kelahiran saya di Medan. Nah, kalau untuk yang dari dari tamat dari sekolah TK bahkan ya, taman kanak-kanak sampai tamat SMA saya di salah satu sekolah perguruan Islamiyah. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku yang muslim di sini, karena yang saya pelajari di sekolah-sekolah dulu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi belakangan ini saya melihat, wah, di TikTok ini kok orang Kristen menghujat Islam, orang Islamnya kok menghujat Kristen. Jadi itu sangat mengenaskan sekali, saudaraku. Makanya saya kepengen gitu merefresh kembali apa yang saya pelajari dulu tentang Islam rahmatan lil alamin itu. Walaupun saya bukan meyakini agama Islam, itu sangat indah menurut saya. Itu saja yang saya pertanyakan. Kemudian saya pengen mereflashback kembali ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Yastrib awal-awalnya itu. Nah, di situ saya lupa ingat ya. Di situ saya pelajari begini, bahwa ketika Islam kecil, minoritas, dia jadi jadi perekat. Ketika dia kecil, dia minoritas, itu di Yastrib ya. Saya kalau lupa ingat saya kisah itu. Iya. Nah, itu Yastrib, itu Madinah sekarang kan. Ketika betul. Islam itu kecil, dia minoritas, dia jadi perekat, dia jadi perangkul dari suku-suku dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Yastrib itu, supaya tidak ada silang sengketa. Karena banyak sekali pada masa itu, menurut kisahnya
silang sengketa yang mengakibatkan pembunuhan bahkan perang begitu. Jadi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam dia masuk ke Yastrib bersama umatnya, kemudian mereka menjadi merangkul perekat di situ. Ketika Islam menjadi besar, Islam menjadi pengayom, jadi pelindung gitu. Itu yang pernah saya pelajari. Tolong di refresh kembali ingatan saya tentang pelajaran itu. Kalau ada teman-teman saudara-saudara yang bisa menjelaskan ini. Terima kasih. Oke, saya masuk sedikit, bisa sedikit ya. Sebenarnya saya nggak usah jauh-jauh. Saya dengar aja perkataan atau statement yang dibawa oleh Pendeta Melatok. Ini nih dari kekristenan ya. Ini apa yang dikatakan beliau? Sangat bersyukurlah kita hidup di tengah-tengah mayoritas muslim. Kita bebas beribadah asal sesuai aturan. Nah ini kata Pendeta Melatok loh. Lalu apa kata beliau? Kita di mana ada kantong-kantong karesteng, di situ ada kantong-kantong maksiat. Makanya Islam adalah pembenteng daripada benteng atau perisai daripada perbuatan maksiat itu. Itu saya maknai kata pendeta. Ini pendeta loh Pak Hati. Nah, bagaimana Islam itu sangat toleran. Ketika ada saudara seimannya, Bang. Ini ingat ya. Ada ketika saudara seimannya itu injak-injak kitab orang loh, Bang. Diinjak-injak, lalu simbol-simbol mereka mempermainkan. Nah, sebagai orang yang kami panuti ya, yaitu Bang Zuma itu ngomel minta ampun Bang, sampai dimaki-maki. Padahal ini kan kitab Kristen loh. Ada ini saya tidak sebut nama aja ya. Begitu toleransinya umat Islam menjaga toleransi antara sesama gitu Bang. Saudara sendiri kami aja kami tegur. Gitu loh. Bagaimana kita dibilang tidak toleransi? Nah, yang justru yang anehnya orang kitab yang itu malah mendukung gitu loh. Saya kebalik-balik logikanya, Pak. Interupsi ya, interupsi. Enggak, saya cuma menggambarkan aja, silakan aja Anda. Yang saya minta flashback kembali yang kisah dia ya. Karena itu pelajaran saya dulu. Saya pengen refresh kembali itu. Iya, itulah salah satu refresh. Kalau nggak ada yang tahu tentang kisah yang di Yastrib awal-awal hijrah Nabi Muhammad SAW itu, ya udah nggak usah dijelasin lagi. Saya cukup turun. Gini Pak, boleh saya masuk Pak? Satu ya. Ya, boleh saya masuk Pak Dokter sebentar ya, sedikit ya, biar paham. Silakan. Begini ya. Berbicara mengenai tentang toleransi, ini Anda harus pahami saudara. Toleransi beragama bukan hal yang baru bagi warga Nusantara ya, kita di Indonesia ya. Itu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan bahkan sudah dicontohkan sejak zaman Nabi dan wali-wali terdahulu, iya kan? Nah, kita harus saling menghormati, menghargai mereka dalam hal kemanusiaan, tetap menjaga citra Islam dalam hal kemanusiaan. Itu berbuat baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Namun demikian hal itu tidak harus merusak akidah kita sendiri sebagai umat Islam maupun luar daripada Islam atau non-Islam. Gitu maknanya Bang, artinya itu toleransi. Tidak lagi ya, saya tidak perlu penjelasan yang lain-lain. Tadi kan saya diizinkan bertanya, kemudian saya ingin merefresh kembali kisah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Yastrib. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, saya ingin merefresh kembali pengetahuan saya tentang itu. Saya tidak bertanya yang lain. Apabila tidak bisa dijawab ya sudah, saya turun. Terima kasih. Maksudnya apa yang replace? Biar saya jawabkan. Aktif Farid, biar saya jawabkan. Ke ini ya, Oke. Jam berapa? Biar saya jawabkan. Oke ya, sebentar. Petrus ini Kristen atau Muslim di bawah? Izin. Jadi itulah tadi ya, saya gambarkan tadi Pak ya, bagaimana toleransi di dalam pemahaman Islam. Ya. Begitu Pak Hati ya. Apa yang mau direfresh? Direfresh aja terus. Saya ingin mendengarkan kembali kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Yastrib, bagaimana beliau menjadi perekat suku-suku dan berbagai kepercayaan yang berperang di situ. Ya, beli aja bukunya Pak, beli aja bukunya. Jadi nggak ada yang bisa jelasin di sini ya. Ya udah, terima kasih ya. Ya, berarti tidak ada yang bisa menjelasin. Terima kasih ya. Bukan nggak ada, beli aja bukunya. Bukan nggak ada.
didengar boleh saya jelaskan. Sabar, Abang Hate, Kalau mau jangan didengar ngambek boleh saya dong. jelaskan. Tapi jangan cepet-cepet turun. Kalau Ya mau kan? Oh, udah turun. saya beli aja bukunya ya. Ngapain susah-susah? Ya. Oke ya.